doa dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Ahmad Reza Maulana, Hadir, Pak. Juanita, Hadir, Pak. Siti Nurhaliza, Hadir, Pak. Syahdan, Hadir, Pak. Amel, Hadir. Fadila Sabrina, Hadir, Pak. Fiska, Hadir, Pak. Faisal Mulyawan. Lagi nggak masuk, Pak? Kenapa nggak masuk? Sakit, Pak. Sakit. Oke, berarti di kelas ini nggak masuk cuma satu orang doang ya? Iya, Pak. Oke, baik, langsung masuk aja ke materi ya. Pada hari ini Bapak akan menerangkan materi terkait dengan sholat. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran pertama yaitu Bapak harap setelah kalian memahami definisi dari sholat, kalian itu kedepannya semakin rajin melaksanakan ibadah sholat. Dan yang kedua, Bapak harap kalian memahami apa itu ibadah sholat secara lebih dalam. Materi kali ini Bapak menggunakan model pembelajaran kooperatif. Langsung aja masuk ke materi ya, murid-murid. Oke, Pak. Di sini slide pertama yaitu memahami makna sholat dalam Islam. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari sholat. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu salah, yang berarti doa. Dalam terminologi Islam, sholat merujuk pada serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti apa yang kalian lakukan setiap hari, yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jadi setelah Bapak menjelaskan pengertian dari sholat, di sini Bapak akan menjelaskan rukun-rukun dalam sholat. Rukun-rukun dalam sholat yaitu yang pertama dimulai dengan niat, diawali dengan niat. Yang kedua takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu berdiri seperti kakinya sakit ataupun ada kendala lain, diperbolehkan melaksanakan sholat sambil duduk. Kemudian yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dan yang disertai dengan tumaninah. Tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, dan membaca salam pertama yang kemudian diiringi dengan tertib yaitu berurutan. Setelah Bapak menjelaskan rukun-rukun dalam sholat, sekarang masuk ke materi yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini ada 4, yaitu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua balik ataupun sudah berumur dewasa, yang ketiga itu berakal sehat, dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Ada lagi. Yang kelima yaitu sampainya dakwah Islam, dan yang terakhir memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Oke, setelah Bapak menjelaskan materi terkait syarat wajib sholat, di sini masuk ke materi syarat sah sholat. Yang pertama yaitu ada suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Syarat sah sholat yang pertama ini dapat dilakukan dengan cara berwudu. Berwudu itu kita mensucikan diri kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang kedua itu suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Seperti yang kalian ketahui, sholat itu kita harus dalam keadaan suci, baik dari segi badan, pakaian, ataupun tempat sholat. Yang ketiga menutup aurat, terutama bagi yang perempuan. Yang keempat, telah memasuki waktu sholat, sebagaimana yang kalian telah ketahui, masuk waktunya sholat yaitu pada saat azan berkumandang. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Oke, setelah Bapak menjelaskan syarat-syarat sah sholat, di sini hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama yaitu berhadas kecil atau besar. Seperti contohnya ketika kalian sedang melaksanakan sholat dan tiba-tiba kalian buang angin, itu sholat kalian batal. Yang kedua terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga terbukanya aurat. Yang keempat berbicara dengan sengaja. Yang kelima makan dan minum dengan sengaja. Contohnya misalnya kalau kalian sedang melaksanakan sholat terus di gigi kalian ada nasi yang nyempil, itu tidak boleh ditelan, karena jika kalian telan itu dapat membatalkan sholat. Yang keenam yaitu melakukan gerakan yang banyak dan berturut-turut.
Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak. Yang kedelapan, berubah niat atau ragu dalam niat. Yang kesembilan, berpaling dari arah kiblat. Dan yang kesepuluh, yaitu mendahului atau tertinggal dari imam dalam sholat berjamaah. Oke, di sini ada macam-macam sholat. Macam-macam sholat yaitu ada 4. Yang pertama ada sholat wajib, sholat sunnah khusus, dan sholat jama' dan qashar. Yang pertama ada sholat wajib. Seperti yang telah kita ketahui, sholat wajib itu ada 5 dalam sehari: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat fardu 5 waktu. Dan untuk kaum laki-laki, setiap hari Jumat itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, istikharah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya sholat sunnah khusus. Sholat sunnah khusus itu seperti sholat gerhana, sholat tarawih, dan sholat id. Dan yang terakhir sholat jama' dan qashar. Oke, baik, sekian materi pada hari ini. Setelah Bapak menjelaskan materi terkait sholat, Bapak ingin mengetahui sudah sejauh mana kalian memahami tentang materi yang barusan Bapak ajarkan. Di sini Bapak sudah menyiapkan 2 buah pertanyaan yang akan diberikan kepada 2 kelompok. Sebelumnya Bapak akan membagikan 2 kelompok, yaitu kelompok baris pertama dan kelompok baris kedua. Di dalam kertas tersebut, di sini terdapat 2 buah pertanyaan. Tentu saja pertanyaan tersebut merupakan hal-hal yang terkait dari materi yang barusan Bapak sampaikan. Setelah Bapak bagikan kelompok-kelompoknya masing-masing, seperti yang tadi Bapak jelaskan, di depan sudah ada 2 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok maju untuk mewakili kelompoknya, 2 orang. Perwakilan 2 orang untuk mewakilkan kelompoknya. Ayo, kelompok baris pertama, Reza dan Dua, dan kelompok baris kedua, Siti dan Bulan. Masing-masing soal akan Bapak berikan waktu untuk menjawab, yaitu 30 detik. Jadi untuk keseluruhan waktu yang akan Bapak berikan yaitu dalam 1 menit. Oke, waktu 1 menit untuk mengerjakan soal di depan dimulai pada hitungan ketiga, 2, 1. Oke, kedua kelompok sudah selesai menjawab semua. Yang sudah maju ke depan, Bapak persilakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berani mewakilkan kelompoknya untuk menjawab soal yang telah Bapak berikan. Di sini Bapak akan memeriksa kembali jawaban kalian. Pakai syahadatnya biar ranking. Setelah Bapak menilai jawaban dari masing-masing kelompok, di sini Bapak akan memberitahu nilai-nilai dari kedua kelompok tersebut. Kelompok pertama yaitu untuk soal pertama mendapatkan nilai sempurna yaitu 5, dan untuk soal kedua mendapatkan nilai 4. Jadi total nilai untuk kelompok pertama yaitu 9. Sementara kelompok kedua untuk soal pertama yaitu mendapatkan nilai 5, nilai sempurna. Dan untuk soal kedua karena jawabannya lebih lengkap, jadi Bapak berikan nilai sempurna yaitu 5. Jadi total nilai dari kelompok kedua yaitu 10. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, kira-kira dari materi yang barusan Bapak jelaskan, ada yang belum paham nggak? Saya, Pak. Oke, Reza, mana yang belum kamu pahami? Ini Pak, kan saya kadang kalau sholat kadang suka lupa rakaat Pak, namanya kita kan kadang lupa gitu ya. Itu kalau misalnya lupa rakaat gimana Pak? Kita nanganinnya Pak. Oke, Bapak langsung jawab ya. Ya Pak. Jadi kalau kita sedang dalam melaksanakan sholat terus kita lupa rakaatnya, itu ada yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, ya kan? Di saat tahiyat akhir dan sebelum salam. Dan ketika kamu lupa pada rakaat berapa, kayak misalnya kamu melaksanakan sholat isya nih, udah rakaat kedua, terus kamu lupa nih, aduh berapa rakaat lagi ya, 2 rakaat lagi apa 3 rakaat lagi gitu. Kamu ambil yang terbanyak 3 rakaat lagi, karena lebih baik lebih daripada kurang gitu. Oke, cukup. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Juanita ingin bertanya apa? Jadi kapan kita suka ketiduran pas waktu sholat?
boleh sholat apa gimana? Oke, di saat kita ketiduran, di saat kita tertinggal waktu sholat, dan kalau kita ingin melaksanakan sholat tersebut tapi sudah memasuki waktu sholat lain, alangkah baiknya kita mengkodok sholat yang tertinggal tersebut. Oke, kesimpulan pada materi hari ini yaitu sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat beragama muslim. Seperti yang kita ketahui, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi ketika seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat, maka goyanglah keimanan tersebut. Oke, sebelum Bapak tutup, mari kita apresiasikan untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, demikianlah materi pada hari ini. Reza, tolong pimpin doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita belajar, langkah baiknya kita berdoa agar pelajaran ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.